Balik lagi sama gue dan masih di dunia cerita tanpa batas. Dan kali ini kita akan kembali menyelami cerita berjudul Monster in Me. Setelah kemarin kita kuak awal kisah dan bab 1 dari cerita Monster in Me ini, sekarang gue mau bawa lo semua buat masuk ke bab 2-nya. Setelah di bab 1 kita mulai mengenal Sloantex, pengidap DID alias Dissociative Identity Disorder, atau yang gampangnya kepribadian ganda. Dan bagaimana situasi lingkungannya yang kurang ilmu, kurang peka, kurang ajar, termasuk keluarganya sendiri. Buat kalian yang bergabung sekarang, gue saranin tonton dulu bab 1-nya. Linknya gue taruh di deskripsi. Biar lo pada gampang, tinggal klik doa. Sebelum masuk ke ceritanya, gue mau sedikit intermezzo. Nah, lo pernah gak sih ngerasa ada hal-hal di hidup ini yang benar-benar di luar kendali lo? Kayak dimana lo dilahirin, siapa keluarga lo, bahkan tubuh dan jiwa yang lo tempatin sekarang. Kayaknya udah paketan dari lahir gitu ya. Tapi seringkali dunia ini kayak nutup mata sama satu kata penting, bahwa di antara kita adalah orang-orang yang setiap hari itu bukan lagi berjuang buat jadi yang terbaik, bukan buat jadi sempurna, tapi cuma satu tujuannya, gimana caranya biar dia nggak hancur sama dirinya sendiri. Dan yang sedang dialami oleh Sloantex, inilah Monster in Me bab 2, suara dari dalam. Waktu buat sebagian orang mungkin terasa kayak air mengalir deras, tiba-tiba udah nyampe aja di muara. Tapi buat Sloantex, waktu itu kayak macet parah di gang sibuk, nggak gerak-gerak. Tiap tahun ada rawa, tapi lo tambah perasaannya, tatapan orang-orang di sekitarnya, bahkan rutinitas hariannya itu loh, ya gitu-gitu aja. Kayak dia tuh anjing galak yang selalu diwaspadai, dijauhi. Nggak ada satu peneluran tangan yang nyamperin dia. Padahal sempat ada secercah harapan waktu SMA, waktu ada guru baru yang namanya Bu Raya. Dia kayak ngelurin tali buat narik Sloantex dari jerat balapan di dalam diri. Tapi ya namanya juga harapan, kadang cuma numpang lewat doang. Habis pertemuan itu, semuanya balik lagi kayak semua orang. Bu Rara gak pernah lagi ngajak Sloantex ngobrol, sampai akhirnya 3 tahun masa SMA itu keluar gitu aja. Dari situ Sloantex ngerasa kecewa banget. Akhirnya dia mutusin buat kuliah di luar kota. Dia berharap dengan ninggalin kampung halamannya, dia bisa nemuin suasana baru, orang-orang yang baru, yang mungkin saya menerima dia apa kayaknya, atau minimal mau coba buat ngerti dia. Akhirnya Sloantex nekat pindah ke ibu kota, kos, dan memang jadi anak kuliah. Dia mikir, di ibu kota kan orang-orangnya lebih pintar, lebih luas wawasan, apalagi soal masalah kayak kepribadian dan gitu. Pasti mereka punya sudut pandang yang lebih baik, bisa memberikan dan memperlakukan warga dengan lebih manusiawi gitu. Gak kayak waktu dulu gue sekolah di desa. Dengan hati penuh harap dan senyum yang dipaksakan, Sloantex memulai petualangan barunya di ibu kota. Tapi dia namanya juga manusia, dia nggak bisa bohong sama dirinya sendiri. Di kepalanya tuh masih penuh sama pikiran-pikiran tentang sosok lain di dalam dirinya. Kayak pagi itu, pagi yang mungkin biasa aja buat semua orang. Tiba Sloantex, itu pagi yang penuh kecanggungan dan ketegangan. Sebenarnya dia jago banget. Dia bisa menyembunyikan kegelisahannya di balik wajah datarnya. Langit pagi itu agak mendung, dan udara di kamar kosnya juga lembab. Bunyi detik jam dinding tuh udah kayak nyindir, pelat, tapi nusuk. Sloantex terus ngeliatin detik demi detik yang berlalu. Dan anehnya, setiap detik yang lewat, itu malah nambah beban di hati. Di balik ketegangan itu, tumpuklah berbagai macam kegelisahan. Di otaknya tuh udah kayak lagi konser band metal rame banget. Apa semua bakal baik-baik aja? Orang-orang bakal bisa nerima gue? Gimana kalau tiba-tiba dia muncul? Semua gejolak itu muncul karena hari itu adalah hari pertama Sloantex masuk kuliah. Tegangan, kecemasan, dan kegelisahan itu udah kayak lagi tawuran di kepalanya. Dia berharap banget semuanya bisa berjalan normal. Tapi sayangnya, sisi lain dari dirinya gak setuju sama itu. Kepikir, mereka benar-benar akan peduli padamu. Suara itu tiba-tiba nyelonong masuk, pelan, tapi nusuk kayak pecahan kaca di tengah kegelisahan Sloantex. Sloantex langsung natap wajahnya di cermin. Sekilas, dia ngeliat gak ada yang aneh. Bukan cuma wajah capek yang kelihatan, tapi tatapan matanya tuh kayak bukan punya dia. Lebih tajam, lebih dalam, dan lebih dingin. Tiao, tolong dengan sekarang. Fisiknya lirik ke bayangannya di cermin. Sloantex ngesap wajahnya, ngebang alihin pikirannya. Dia tahu, dia harus siap-siap kuliah. Tapi badannya tuh kayak diikat beban bertonton. Setiap langkah itu kayak diseret sama kenangan-kenangan yang nggak diundang. Dia ingat banget hari itu, 3 tahun lalu. Waktu pertama kali dia sadar kalau dia sendirian di tubuhnya. Dulu, dia mikir itu cuma stres, tekanan sekolah, atau trauma masa kecil. Tapi lama-kelamaan, suara itu makin gede. Gak cuma ngomong, tapi mulai mengendalikan. Di sisa-sisa kekuatan hatinya, Sloantex berhasil melawan kegelisahan dari alam bawah sadarnya.
Dia langsung buru-buru berangkat kuliah. Di ruang kelas, waktu milih duduk di barisan tengah. Suasana tuh rame banget sama celotehan mahasiswa lain. Tapi buat dia, semua itu cuma kayak gema yang gak pernah nyampe ke permukaan. Dia ngerasa kayak lagi duduk di dalam akuarium kaca, melihat dunia dari luar, tapi nggak bisa benar-benar nyentuhnya. Beberapa hari dan minggu berlalu. Setiap hari Sonte masih aja kayak ikan di dalam akuarium. Dia belum bisa ngelepas hijab antara dirinya sama lingkungan kampus. Alhasil, di mata orang lain, dia kelihatan kayak nggak mau bergaul. Aneh, karena terus-terusan narik diri dari keramaian dan menjalani hari-hari kuliahnya di dalam lamunan. Sonte, kamu mau ikut diskusi bareng kelompok kita ya? Suara Rani, teman sekelas ya, ngebuyarin lamunannya. Sonte cuma senyum tipis. Oh ya, maaf aku kurang fokus. Rani ngangguk, tapi ada tatapan heran di matanya. Ya gimana nah heran, ini udah kesekian kalinya Sonte kelihatan ngomong sendiri sejak hari pertama kuliah. Beberapa mahasiswa lain juga udah mulai bisik-bisik di belakangnya. Ketat, aneh mulai kedengaran, dan gila mulai diucapin sambil ketawa-ketiwi. Dan suara itu munculan, kali ini lebih kencang. Ya, mereka nertawin kamu, kayak dulu, kayak semua orang. Mereka gak akan pernah paham, tapi aku paham kamu. Biar aku yang bicara. Sonte nahan napasnya di tengah tatapan aneh teman-temannya. Dia menjamin mata, nyoba ngusir bayangan dan suara yang muncul berbarengan. Tapi anehnya, makin tekan, malah makin kuat munculnya. Ya, satu kepribadian lain di dalam dirinya, yang kayaknya gak pernah benar-benar timbul. Situasi ini langsung membuat dia keingatan semua jadi awal masalah. Semua bayangan sama. Dari setiap tatapan sinit, olokan, stigma negatif, bahkan perlakuan yang udah lewat patah. Dari kecil, Slaterman sering olok-olok karena dianggap hal, sering diam sendiri, gampang panik, bahkan pernah nggak sadar ngomong pakai suara dan ekspresi yang beda. Ya jelas saja keluarganya bingung, terutama ayahnya yang langsung marah-marah, sementara ibunya nangis diam-diam. Tapi lucunya, bukannya dibawa ke dokter atau psikiater, orang tuanya malah lebih percaya sama hal-hal yang berbau mistis. Ya jelas aja nggak bikin Sonte jadi lebih baik kan. Sampai akhirnya 2 tahun yang lalu, pas dia kelas 2 SMA, atas saran seorang guru di sekolah, orang tua Sonte baru bawa dia ke psikolog. Dan dari situ, Sonte didiagnosa dissociative identity disorder atau gangguan identitas ganda. Sayangnya, bukannya pemahaman yang dia dapetin setelah itu, malah makin banyak stigma. Di sekolah, dijauhi, di rumah dia sering dimarah-marahin dan diceramahin. Lebih lagi soal hal-hal mistis. Dikira kerasukan lah, jadi wadah jin lah. Udah dapet penjelasan kan dari psikiater. Ya mungkin emang lingkungannya udah gitu dari dulu. Tapi untungnya sejak didiagnosa itu, Sonte mulai berusaha memahami sosok lain dalam dirinya. Dia mulai nyari tahu apa itu dissociative identity disorder, dan dia mulai belajar cara ngenali semuanya. Balik lagi ke masa sekarang, Sonte emang udah mulai ngenalin dirinya, tapi itu nggak ngebawa banyak perubahan. Sialnya, lingkungannya masih sama kayak dulu. Semua orang-orang di sekitarnya masih belum terbuka sama apa itu gangguan kepribadian ganda. Dan malangnya lagi, Sonte nyatanya masih berjuang sendiri ya. Itu kenapa belakangan ini dia sering melamun, dan di mata teman-temannya kayak lagi ngomong sendiri. Padahal Sonte lagi berusaha komunikasi sama sisi lain dirinya. Dan hanya dia nggak muncul dan ngejauhin semuanya kayak dulu waktu SMA. Sonte duduk di balkon di pojok kamar kosong. Hujan gerimis, di tangan kanannya ada segelas teh yang udah hampir dingin. Sementara di tangan kirinya, dia megang sebuah jurnal. Dia buka jurnal itu, buku kecil tempatnya ngilangin semua hal yang nggak bisa dia omongin ke siapa Allah. Sonte buka satu halaman, di sana tertulis, "Ini aku lepas kendali lagi, takut, tapi juga Allah terus berhasil. Kadang aku berpikir, bagaimana kalau aku menyerah saja, biar dia yang ambil alih. Dia kuat, lebih tegas, lebih berani juga. Tapi dia juga berbahaya. Aku nggak mau nyakitin siapaku cuma ingin hidup normal. Tapi apa itu mungkin?" Habis baca tulisannya, di sela-sela air hujan yang sengaja menetes ke kertas, dia nutup jurnalnya pelan. Terus peluk lututnya. Tangisnya nggak bersuara, cuma air mata yang jatuh satu persatu, mempuki lututnya yang dingin. Dan suara itu lagi-lagi datang, kayak bisikan yang siap mecahin keheningan. "Kalau dunia menolakmu, biar aku yang melawan balik. Kau terlalu baik, Sonte. Dan dunia tak butuh orang baik. Dunia butuh orang kuat." Sonte menjamin mata, dan dalam gelap, dia melihat dirinya berdiri di depan cermin. Tapi bukan dirinya, itu dia, sang bayangan. Wajahnya sama, tapi sudut matanya beda. Senyumnya lebih lebar, tapi menyimpan kemarahan yang dalam banget. Dari apa yang Sonte hadapi saat ini,
Ada nggak sih pertanyaan yang muncul di pikiran kita? Apakah semua monster itu terlahir jahat? Atau jangan-jangan mereka cuma jiwa-jiwa rapuh yang dibiarin sendiri terlalu lama sampai akhirnya jadi pria? Di balik keheningan malam, Swante tahu peperangan ini belum berakhir. Dan di dalam dirinya, dua dunia terus bertaruh, yaitu antara pengen bertahan dan pengen melepasin semua ini. To be continued. Bab berikutnya, Malang Saat Aku Menghilang. Gimana guys? Udah sampai di bab ini, pasti banyak banget yang ngerasain gak? Kisah Swante ini jadi tamparan keras buat kita semua. Seringkali kita terlalu cepat menilai tanpa tahu ada badai apa di dalam diri seseorang. Ingat, gak semua monster itu terlahir jahat. Mungkin aja mereka cuma jiwa-jiwa yang kesepian, yang gak punya tempat buat bersandar. Jadi, sebelum kita ngejudge, coba deh kita lebih peka, lebih berempati. Karena lo gak pernah tahu perjuangan seperti apa yang sedang seseorang hadapi. Nah, buat lo yang penasaran kelanjutan kisah Swante di bab berikutnya, Malam Saat Aku Menghilang, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini biar lo gak ketinggalan update berikutnya. Share juga video ini ke teman-teman lo, biar makin banyak yang aware sama isu-isu seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, setiap cerita itu berharga. Sorry, kalau pembawaan cerita gue ya beginilah. Namanya juga belajar, mencoba. Jadi, tuh.